Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ruang kolaborasi modul 1.4 menyajikan tentang pemecahan kasus berdasarkan segitiga restitusi. Kami dari kelompok 2 bersama saya, Nining Suniarti, Bapak Suherisman, dan Bapak Junaidi akan menampilkan hasil diskusi kami melalui ruang kolaborasi modul 1.4 ini. Berikut penjelasannya. Bersama ruang kolaborasi modul 1.4 ini, kita dihadapkan pada 4 kasus dan diharapkan kita bisa memecahkan kasus tersebut berdasarkan studi kasus penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan pada kasus yang pertama. Setelah kita memahami dan membaca kasus yang pertama, maka terdapat beberapa poin pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama adalah, dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kemudian yang kedua, menurut kami, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Dan apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka? Kemudian yang ketiga, dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali? Dan selanjutnya, jika kami adalah Pak Hasan, maka bagaimana cara kami menyikapi langkah yang telah ditempuh oleh Ibu Santi? Berikut jawabannya. Adapun langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi menurut pemahaman kami adalah terdapat 2 langkah restitusi, yaitu yang pertama, memvalidasi tindakan salah. Hal ini terlihat pada beberapa poin, yaitu yang pertama, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali tentang laporan dari Ibu Eni. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, sampai akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa kesal Ibu Ani karena tidak mereka hargai. Kemudian langkah restitusi yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, Natali maupun Vivi mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah mereka buat. Apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Dan apa saja langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Adapun langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan adalah mereka mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali? Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Posisi ini kami dapatkan melalui statement, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong, bantu Ibu ya. Statement ini dikeluarkan oleh Ibu Eni untuk menarik simpati dari Vivi dan Natali agar segera mengerjakan tugasnya. Jika kami adalah Pak Hasan, bagaimana sikap kami dalam menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Langkah yang ditempuh oleh Bu Santi adalah sudah benar dan sudah memenuhi langkah segitiga restitusi. Hal ini dapat terlihat dari proses munculnya kesadaran siswa untuk mau menerapkan keyakinan kelas secara mandiri dan secara bertanggung jawab. Setelah kita memahami dan mendalami tentang kasus 2, maka terdapat beberapa poin pertanyaan yang harus kami jawab. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman dan apakah indikatornya? Kemudian, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukannya ke Sabrina? Kemudian, kira-kira bila kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, maka nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan terhadap sepatu yang harus berwarna hitam?
Kemudian bagaimana kami menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Berikut jawaban dari kami. Posisi kontrol yang diterapkan oleh Pak Lukman adalah penghukum. Indikatornya, Pak Lukman menggunakan hukuman secara verbal, yaitu nampak pada statement berikut ini. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan sekolah. Jika Pak Lukman menerapkan posisi kontrol manajer, maka idealnya Pak Lukman akan bertanya seperti ini. Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Kemudian, apakah kamu tahu tentang warna sepatu yang sudah tertera pada peraturan sekolah kita? Dan pertanyaan seperti ini, bagaimana menurutmu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Dan apakah di lain hari kamu akan terlambat lagi? Mungkin juga bisa dengan pertanyaan berikut ini. Apakah di lain hari akan ada masalah sehingga kamu tidak lagi mengikuti peraturan sekolah kita? Kira-kira bila salah satu dari kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, maka nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang dituju adalah keseragaman, kebersamaan, serta menghargai dan menghormati peraturan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan tersebut. Lalu bagaimana sikap kami dalam menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Penanganan yang dilakukan oleh Pak Lukman dalam mengambil posisi kontrol penghukum atau pemantau sangat disayangkan sekali. Karena tindakan Pak Lukman hanya akan membuat murid marah dan dendam, dan mereka merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Maka, dalam hal ini, saya lebih mengarahkan Pak Lukman untuk berada di posisi kontrol manajer. Kita lanjut pada kasus yang ketiga. Setelah kita pahami dan kita baca tentang peristiwa yang terjadi pada kasus ketiga, yaitu kasus yang terjadi antara Ibu Dani dan Fajar. Ada beberapa poin pertanyaan yang harus kami jawab di sini, yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Kemudian, dalam membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikatakan olehnya, serta pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dapat diajukan oleh Ibu Dani. Dan yang terakhir, apabila kami adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimanakah tindak lanjut kami sebagai kepala sekolah? Berikut penjelasannya. Posisi kontrol yang diperankan oleh Ibu Dani adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hal ini dapat terlihat dari perkataan Bu Dani yang kata-katanya menyalahkan murid dan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan berada pada murid. Sesuai dengan statement berikut ini. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Setelah kita membaca sikap dari Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar saat itu adalah kebutuhan untuk ditemani, diperhatikan, dan disayangi, atau love and belonging. Juga kebutuhan akan kebebasan, karena dia merasa gerah berada di kelas. Ia ingin lepas dari kegiatan belajar di kelas. Seandainya Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, kira-kira apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Menurut hasil diskusi kami, bila Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, maka dia akan mengatakan seperti ini. Apakah yang kamu lakukan di jam belajar ini, Fajar? Fajar, ayo segera cuci muka dulu dan langsung masuk kelas untuk kembali belajar. Fajar, duduk yang baik, tegakkan kepalanya, dan dengarkan penjelasan ibu dengan baik. Apabila kami diberikan kesempatan sebagai kepala sekolah di sekolahnya Fajar, maka ada beberapa hal yang akan kami lakukan, yaitu mengobservasi hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang terjadi pada Fajar dan juga pada Ibu Dani.
Kemudian yang kedua, kami akan mengadakan pembicaraan yang khusus terhadap Fajar dan juga Ibu Dani secara terpisah. Kemudian yang ketiga, setelah dapatnya informasi dari Fajar dan Ibu Dani, kami akan menganalisis informasi yang diperoleh dari kedua belah pihak dan mencari solusinya. Kemudian selanjutnya kami akan menelusuri apakah kebutuhan dasar Fajar sudah terpenuhi. Dan terakhir, ada baiknya kami juga akan memperbaiki posisi kontrol guru, dalam hal ini adalah Ibu Dani. Kita lanjutkan pada kasus yang keempat. Setelah kita memahami dan mengerti dengan materi bacaan kasus keempat, maka terdapat beberapa poin pertanyaan yang harus kami jawab, yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti, dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga kami berkesimpulan demikian. Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Kemudian kira-kira nilai kebajikan apa atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus Dino dan Anto tersebut? Berikut penjelasannya. Posisi kontrol yang dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini terlihat bahwa Kepala Sekolah Ibu Suti mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahannya, dan tentunya itu di bawah bimbingan Ibu Suti. Sebagai posisi kontrol di bagian manajer, Ibu Suti telah melakukan beberapa tindakan, yaitu Ibu Suti memberikan penguatan atau kekuatan kepada Dino dengan cara mendukung Dino agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dibuatnya. Sesuai dengan statement berikut ini. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkannya bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino sedang berada di ruang kepala sekolah. Kemudian, Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara menanyakan kepada Anto tentang keinginan Anto sesuai dengan statement berikut ini. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang akan dituju dalam kasus tersebut? Berikut penjelasannya. Nilai kebajikan yang dituju tentang kasus Dino dan Anto tersebut adalah menghormati dan saling menghargai. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang timbul dari kurangnya rasa hormat dan rasa menghargai antara Dino dan Anto. Sesuai dengan statement berikut ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing baju Anto terlepas. Selanjutnya, nilai kebajikan yang kami temukan dalam kasus ini adalah tanggung jawab.
Tanggung jawab dalam hal ini disebabkan karena permasalahan yang timbul yang membutuhkan rasa tanggung jawab dari Dino, si pembuat masalah, agar dapat menyelesaikan akibat dari permasalahan yang terjadi sesuai dengan statement berikut. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang terlepas? Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.